Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam kondisi sehat semua ya. Alhamdulillah kondisi hari ini sehat dan bersemangat. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang logaritma. Logaritma. Apa itu logaritma? Logaritma biasanya disingkat dengan log ya. Kita ibaratkan ada sebuah lingkaran dengan nama C ya, dan lingkaran bernama B. Kalau dari C ke B ada suatu bilangan A dipangkatkan C jadinya adalah B. Ini bentuk bilangan berpangkat. CA dipangkatkan C jadinya B. Lalu kalau dari B ke C bagaimana? Agar hasilnya menjadi C dari B terhadap C. Berarti di sini menggunakan logaritma A log B sama dengan C gitu ya. Ini adalah bentuk logaritma, bentuk umumnya. Jadi C itu sama dengan A log B, sedangkan B sendiri adalah A pangkat C. Ini bentuk yang ekivalen. Oke, untuk lebih lanjutnya kita bahas di definisinya. Definisi dari logaritma. Misalkan ada A bilangan positif, di mana A itu di antara 0 dan 1, atau A itu lebih dari 1. Jadi A tidak boleh 1 ya. Dan ada suatu bilangan B yang dia nilainya lebih besar dari 0. Artinya bilangan positif ya, bilangan B itu bilangan positif. Jadi syaratnya B bilangan positif. Maka bentuk dari A log B sama dengan C itu jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C. Di mana di bentuk A log B sama dengan C, ini untuk A-nya disebut dengan bilangan pokok atau basis dari logaritma. Sedangkan B ini disebut dengan numerus ya. Numerus, B-nya numerus, C-nya adalah hasil dari logaritma. Kalau dalam bilangan berpangkat, A ini disebut dengan bilangan pokok juga ya. C-nya adalah sebagai pangkat ya. Pangkat sebagai pangkat, sedangkan B sebagai hasil. Jadi, kalau bilangan berpangkat dengan logaritma, itu bilangan pokoknya sama. Bilangan pokoknya A, log B, B-nya itu numerus, numerus merupakan hasil dari bilangan berpangkatnya. Terus C itu adalah hasil logaritma, atau C ini adalah pangkat dari bilangan berpangkat gitu ya. Oke, kita coba. Jangan lupa subscribe dan Kita coba untuk penerapannya. Nyatakan dalam bentuk logaritma. Oke, yang pertama adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Benar ya? Oke, di sini bilangan pokoknya 2. 2. Maka dalam bentuk logaritma, bilangan pokoknya 2. 2 log gitu kan ya. 2 log. Log dari B. B numerus. Numerus itu merupakan hasilnya. B-nya adalah hasil dari logaritmanya. Hasil dari bilangan berpangkatnya B atau numerus. Berarti 2 log 16 ya. 16 sama dengan hasil logaritma, yaitu sama saja dengan pangkatnya. Pangkatnya berapa? 4. Pangkatnya 4. Ini 16. 2 log 16 sama dengan 4. Nomor 2. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Bilangan pokoknya 5 ya. Berarti 5 log gitu kan. 5 log. Hasilnya 125 atau numerusnya. Berarti ditulis log 125. Pangkatnya 3. 3 menjadi hasil dari logaritmanya. Lalu bagaimana ketika 5 pangkat min 3? Sama dengan berapa? 5 pangkat min 3? 1 per 125. 125. Ini pangkat negatif. Kita ingat kembali kalau pangkat negatif, pindah ke bawah itu jadi pangkatnya positif. Jadi 5 pangkat min 3 itu sama dengan 1 per 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 adalah 125. Ini bilangan pokoknya apa? 5 ya. Bilangan pokoknya 5. Terus log hasilnya apa? 1 per 125. Terus hasil dari logaritmanya min 3. Jadi 5 log 1 per 125 sama dengan min 3. Kalau 5 pangkat 0 sama dengan 1. Bilangan pokoknya 5. 5 log. Numerus hasil dari bilangan pangkatnya itu 1. Jadi 5 log 1 sama dengan
pangkatnya. Pangkat dari bilangan pangkat yaitu 0. Oke, kita lanjutkan yang lebih detail lagi. Wah, ada akar ya. Gimana nih? Akar X pangkat 3 sama dengan 16. Kalau kita nyatakan dalam logaritma, maka kita bentuk ke dalam bilangan berpangkat dulu, yaitu X pangkat 3 per 2 ya. Akar X pangkat 3 itu kan 3 per 2. X pangkat 3 per 2 sama dengan 16. X pangkat 3 per 2 sama dengan 16. Bilangan pokoknya apa? X. Oke, X menjadi logaritma. X bilangan pokoknya log dari hasil 16 sama dengan 3 per 2. Oke, udah ada bayangan ya. Lalu bagaimana ketika bilangan pokok dari suatu logaritma itu nilainya adalah 10? Contohnya A sama dengan 10, di mana B-nya lebih besar 0. Kita ketahui ketika A log B itu sama dengan, di sini A-nya 10, ganti 10. A log B, 10 log B. Nah, 10 ini dalam bilangan logaritma di sini tidak perlu ditulis ya. Ini sebenarnya di sini ini ada angka 10 tapi tidak tertulis. Jadi ditulis langsung log B. Nyatakan dalam bentuk logaritma. Contohnya 10 pangkat 2 sama dengan 100. Karena 10 kali 10 kan 100 ya. Kalau dalam bentuk logaritma berarti bilangan pokoknya 10 kan ya. Maka tidak perlu ditulis. Jadi log 100 sama dengan 2. Oke, betul. Nomor 2. Log 10 pangkat 3. 10 kali 10 kali 10, 1000. Jadi log 1000 sama dengan 3. Jadi basis atau bilangan pokok dari logaritma untuk 10 tidak perlu ditulis. Yang ketiga, 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 itu sama dengan 1 per 10 pangkat 2 kan? 1 per 100. Ini kalau kita bentuk dalam log 1 per 100 sama dengan min 2. Oke. 10 pangkat 0 sama dengan 1. Suatu bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1 kan ya. Jadi kita tulis log 1 sama dengan 0. Oke, selanjutnya adalah latihan soal ya. Nomor 1, tentukan nilai logaritma berikut. A, 3 log 81. B, 7 log 1/49. C, setengah log 1/8. D, log 1/1000. Bagaimana ini? Untuk yang A, 3 log 81. Berarti 3 pangkat berapa yang ketemunya 81? 3 pangkat 4. Oke, betul ya. Terus B, 7 log 100. Terus 7 log 1/49. Itu sama saja 7 log berapa? 7 log 1/49 itu sama saja. 7-nya ini 1/49 itu kan sama saja 7 pangkat min 2 ya. Berarti 7 pangkat berapa yang nilainya 7 pangkat min 2. Ya, hasilnya adalah min 2 kan? Hasilnya min 2. Oke. Setengah log 1/8 itu sama dengan berapa? Iya, setengah dikalikan pangkatkan berapa? Setengah pangkatkan berapa? Ketemunya 1/8. Berapa? Setengah pangkat berapa ketemunya 1/8? Pangkat 3. Oke, betul, sini jadinya 3 ya. D, log 1/1000. Ini log berapa? Sama saja dengan log 10 pangkat min 3. Jadi nilainya adalah min 3. Oke, kalau masih bingung dicermati lagi ya. Nomor 2. Tentukan nilai X yang memenuhi bentuk logaritma berikut. A, 2 log 256 sama dengan X. Oke, kita bisa menentukan ini dengan cara bagaimana? 2 pangkat X ketemunya 256. X-nya berapa? X-nya jadinya 8 ya. 8 ya, gitu kan ya. Yang ini, yang B, 2 log X sama dengan 32. Artinya 2 pangkat 32 sama dengan X, gitu kan. X-nya berapa? Aduh, berapa ini ya? Banyak ya. Dihitung coba ya. Terus yang C, 1/X log 1/9 sama dengan 2. Artinya apa? 1/X dipangkatkan 2 kan ya.
dipangkatkan 2 sama dengan 1/9. Oke, 1/X berarti ini 1/X kan 1/X kali 1/X pangkat 2 itu ya. Jadi 1/X kuadrat kan. 1/X kuadrat sama dengan 1/9. Oke. X-nya berapa dari situ? Berarti X-nya sama dengan, kalikan silang ya ke sana ya. Jadi X kuadrat sama dengan 9 atau X-nya plus minus 3 ya. X-nya plus minus 3. Oke, D. Log X sama dengan setengah. Ini berarti di sini ada angka 10 sebenarnya. 10 log X. 10 log X sama dengan setengah. Artinya 10 pangkat setengah sama dengan X gitu kan. Sama dengan X. X-nya berapa? Ya, X-nya artinya akar 10 ya. 10 pangkat setengah kan akar 10. Oke, nah kalau masih bingung, coba dicermati untuk materi-materi di bilangan berpangkat ya. Karena menggunakan rumus-rumus di bilangan berpangkat atau sifat. Lalu sifat dari logaritma sendiri apa saja? Yang pertama A log A sama dengan 1. A pangkat 1 ya A gitu kan ya. Karena A ini bilang pokoknya A dipangkatkan 1, ketemunya pasti A. Berarti A log A sama dengan 1. A log 1 sama dengan 0. Artinya A dipangkatkan 0, ketemunya pasti 1 gitu kan. Oke. Jangan terbalik ya. Kita ke soalnya. 7 log 7 sama dengan 1 ya. Sama-sama A ya, 7. 2. 100 juta log 1. 100 juta log 1. 100 juta pangkat berapa? Ketemunya 1. 0 ya. Oke, sifat yang ke pertama itu ya. Lalu sifat yang kedua, yaitu perkalian log. A log B dikalikan B log C sama dengan, ini B-nya untuk nomor rumus dan bilangan pokok pada log yang kedua sama nilainya, maka bisa dihilangkan menjadi A log B. Contohnya, 2 log 9 dikali 9 log 16. Di situ nomor rumus yang pertama 9, sedangkan bilangan pokok log yang kedua 9 juga. Maka kita bisa menyederhanakan menjadi 2 log 16. Berapa log 2 log 16? 4 ya, betul. Yang nomor 2, 5 log sepertiga kalikan sepertiga log 1 sama dengan, ini kan juga sama ya, nomor yang pertama sepertiga, bilangan basis atau pokok yang dari log yang kedua adalah sepertiga, sama coret ya, jadinya 5 log 1. 5 log 1 berapa? 0. Oke, betul, sifat yang atas ya. Nih, 0. Lanjutnya sifat yang ketiga, yaitu perkalian dari nomor rumus. Perkalian dari nomor rumus, ketika nomor rumusnya dikalikan, maka lognya ditambahkan atau dijumlah. Contohnya A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Oke, kita lihat. 7 log XY sama dengan, di sini perkalian antara X dan Y, maka log X ditambah log Y. Sedangkan basisnya atau bilangan pokoknya mengikuti dari soalnya. Kalau di situ bilangan pokoknya 7 atau basisnya 7, maka log semuanya 7. Karena di sini disyaratkan adanya A, berarti yang dijabarkan ya juga A. Yang nomor 2, 3 log 4/5 ditambah 3 log 5/4. Di situ bilangan pokoknya sama ya. Bilangan pokoknya sama yaitu 3, sedangkan nomor rumusnya itu ya, lognya itu dijumlahkan. Kalau lognya dijumlahkan artinya nomor rumusnya dikalikan. Jadi 3 log dari nomor rumus yang pertama 4/5 dikalikan dengan 5/4. 5/4. Penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang, atau ini kan coret. Ini 1 ya, 4 bagi 4 juga 1. 1 kali 1, 1. Jadi 3 log 1. Hasilnya berapa? 3 pangkat berapa? Ketemunya 1. 0 ya, betul. Sifat yang pertama tadi ya. Oke, sifat yang selanjutnya. A log B dibagi C. Kalau tadi
perkalian numerus jadi penjumlahan. Kalau ini pembagian numerus, maka menjadi pengurangan log. Contoh, 2 log 7 per 2 sama dengan 2 log 7 dikurangi 2 log 2. Nomor 2, 5 log 20 dikurangi 5 log 4. Ini pengurangan log, bilangan pokoknya sama, 5. Maka kita bisa menggabungkan numerusnya menjadi pembagian. 5 log 20 bagi 4. 20 bagi 4 berapa? 5 ya. 5 log 5. 5 log 5. 5 log 5 berapa? Gunakan sifat yang pertama, A log A, nilainya 1. 5 pangkat berapa? Ketemunya 5, 1. Jangan lupa subscribe kan 3D. Kita lanjutkan sifat logaritma berikutnya, yang kelima. Yang kelima itu numerusnya dipangkatkan. Bentuk umumnya A log B dipangkatkan dengan N. Nah, N-nya itu sebagai pangkat. Maka N ini menjadi pengali dari lognya. Jadi N kalikan A log B. Sifat yang kelima. Kita terapkan pada soal 7 log 7 pangkat 2. Numerusnya 7 dipangkatkan 2, berarti 2 ini sebagai pengali dari lognya. 2 kali 7 log 2. Maaf, 2 kali 7 log 7. 2 dikalikan 7 log 7. 7 log 7, 1 ya. Hasilnya 2 kali 1, 2. Yang kedua, sifatnya dibalik ya. Min 2 kalikan 3 log 5. Min 2 ini sebagai N ya. Berarti dia akan menjadi pangkat di dalam logaritma, yaitu di numerusnya. Sehingga diperoleh 3 log 5 pangkat min 2. 3 log berapa sederhananya? 5 pangkat min 2 seper 25. Oke, diingat kembali sifat di dalam bilangan berpangkat. Dilihat lagi video yang sebelumnya. Sifat yang keenam, pangkatnya itu pada bilangan pokoknya, yaitu pada A. Di sini dipangkatkan dengan M, yaitu A pangkat M log B sama dengan, ini sebagai pembagi, atau 1 per M kali A log B, atau seper M kali A log B. Nah, M-nya sebagai pembagi. Kita terapkan di soal 2 pangkat 3 log 2 sama dengan 3 di bilangan pokok itu sebagai pangkat. Maka diseperkan 1 per 3 kalikan 2 log 2. 2 log 2 berapa? 1 ya. Berarti sepertiga dikalikan 1. Hasilnya berapa? Sepertiga. Oke, betul. Nomor 2, 9 log 3 sama dengan, kita gunakan sifat yang keenam ini. Karena numerusnya 3, maka untuk bilangan pokoknya kita ganti menjadi 3. 9 itu kan 3 pangkat 2. Artinya 2 ini sebagai M. Maka sebagai pembagi atau seper M, seper 2 dikalikan 3 log 3. 3 log 3 sendiri adalah berapa? 3 log 3, ya 1 ya. 3 pangkat berapa ketemunya 3? Ya 1. Berarti setengah dikalikan 1 hasilnya setengah. Dari dua sifat ini, kita bisa menggabungkan menjadi satu sifat, yaitu numerusnya dipangkatkan dengan N, sedangkan bilangan pokoknya dipangkatkan dengan M. Maka akan kita peroleh A pangkat M log B pangkat N sama dengan N dibagi M kali A log B. Lalu bagaimana penerapannya? Kita lihat contoh 2 pangkat 6 log 4 pangkat 3 sama dengan N-nya adalah 3, sedangkan M-nya 6 ya. M-nya 6, berarti 3 per 6 kalikan 2 log 4. 3 per 6 itu setengah, sedangkan 2 log dari 4, 2 pangkat berapa ketemu 4? 2 kan. Setengah kalikan 2 hasilnya 1. Oke. Yang kedua, 9 log sepertiga. Kita bisa membuat dalam bilangan berpangkat ada bilangan 9 dan ada 3. Berarti kita nyatakan dalam bentuk 3 ya. 9 itu 3 pangkat 2, sedangkan sepertiga itu adalah 3 pangkat min 1. Dari sini kita tahu N-nya adalah min 1, M-nya adalah
M-nya adalah 2 ya. Maka kita peroleh min 1 per 2 kalikan 3 pangkat 3. Atau min setengah dikalikan 3 log 3 berapa? 3 log 3 1 kan? Atau min setengah. Itu hasilnya. Adakah sifat lagi? Ada nih. Sifat yang terakhir yaitu menyamakan bilangan pokoknya. Kita bisa membentuk ke dalam bentuk logaritma bilangan pokok yang sesuai soal yang diinginkan. Contohnya, A log B sama dengan P log B per P log A. Yang perlu diingat di sini P adalah suatu bilangan positif yang bebas ya. Bilangan yang bebas tetapi harus sama. Dan berikutnya untuk numerus di soal itu tetap di atas, sedangkan bilangan pokoknya di soal menjadi pembagi numerus. Numerus untuk log yang membagi. Jadi, ketika ada soal 25 log 125, kita bisa nyatakan menjadi P log 125 dibagi dengan P log 25. Untuk bisa menyelesaikan hal ini, kita bisa mengatur P-nya sesuai dengan angka yang di soal. 125 dengan 25 itu mempunyai kesamaan di bilangan pangkat 5. 5 pangkat itu ya. Berarti kita buat menjadi 5. 125 itu 5 pangkat 3. Betul ya? Sedangkan untuk 25 itu 5 pangkat 2. Maka ambillah P yang ada hubungannya antara numerus yang atas dengan yang bawah sama-sama 5, maka P ganti dengan angka 5. Oke, kita selesaikan. 5 log 5 pangkat 3 ini sebagai N pengali 3 berarti ya. 3 dikalikan 5 log 5 1 dibagi 2 di sini sebagai pengali juga berarti 2 kali 1 hasilnya 3 per 2. Untuk yang kedua, 9 log 3 itu kita bisa nyatakan menjadi P log 3 per P log 9. Di sini kita tahu bahwa 9 dan 3 itu mempunyai hubungan atau kesamaan di bilangan pokok di bilangan pangkat yaitu 3. Maka kita buat menjadi 3 bilangan pokoknya. 9 itu 3 pangkat 2 ya. Di sini 3, yang ini 3. Sehingga kita peroleh 3 log 3 hasilnya 1, sedangkan 3 log 3 pangkat 2 hasilnya 2 atau setengah. Untuk soal yang lebih menantang lagi, seperti ini, jika diketahui 2 log 5 sama dengan A dan 2 log 7 sama dengan B, maka 7 log 25 berapa? 49 log 20 berapa nilainya? Kita lihat 7 log 25 artinya di sini yang sudah diketahui A log 5 itu 2 log 5 itu A, 2 log 7 B. Maka kaitkan 7 log 25 dengan A, 2 log 5 dan 2 log 7. Kita tahu 7 log 25 gunakan sifat yang ke-7 itu P log 25. Karena di sini yang diketahui bilangan pokoknya 2 yang diketahui, maka kita rubah P menjadi bilangan pokok 2. Jadinya log 25 per log 7, 2 log 7 gitu kan ya. Oke, 25 itu terdiri dari 5 pangkat 2 kan ya, per 2 log 7 sama dengan ini kan sebagai pengali ya ke depan 2 kali log 5 sama dengan 2 log 7 sendiri nilainya adalah B. Kita ganti dengan B 2 kali 2 log 5 hasilnya A, berarti 2A per B gitu ya. Nomor 2, 49 log 20 sama dengan 2 log 20 tentunya dibagi 2 log 49. 20 sendiri 4 kali 5 ya. 49 itu 7 pangkat 2. Jadi log ini numerusnya pengali. Maka dalam logaritma ini menjadi penjumlah ya, jumlah. Bukan kali itu. Jadinya hasilnya adalah 2 log 4 itu 2 ditambah dengan 2 log 5, 2 log 5 sendiri A per 2 log 7 pangkat 2. 2-nya sebagai pengali 2 dikalikan 2 log 7B. Jadi 2 ditambah A per B. Oke, latihan ya dalam soal cerita. Tabungan Budi di
bank kota sebesar 2 juta rupiah. Bank tersebut menetapkan bunga sebesar 7,2% per tahun. Berapa lama Budi harus menyimpan uang di bank agar tabungannya tersebut menjadi 4 kali lipat dari tabungan awal? Di sini diberi petunjuk bahwa log 2 itu 0,301, sedangkan log 1,072 adalah 0,0301. Oke, dari permasalahan tersebut kita bisa melihat bahwa MO itu adalah modal awal, sedangkan MT adalah modal setelah menabung selama 3 tahun. I-nya adalah bunga per tahun. Dengan demikian, MO-nya tabungan awal Budi adalah 2 juta. Bunga tabungannya adalah 7,2%, artinya 0,072. Tabungan setelah T tahun atau MT itu 4 kali lipat dari tabungan awal. Jadi 4 kali 2 juta itu 8 juta rupiah. Oke, kita ingat kembali rumus bunga, yaitu khususnya modal akhir ya. Modal akhir atau modal ke T sama dengan modal awal ditambah 1 ditambah bunganya dipangkatkan waktunya. Modal akhir sama dengan modal awal kalikan 1 ditambah bunga dipangkatkan berapa lama menabung. Oke, MT sama dengan MO kali 1 ditambah I dipangkatkan T atau waktu menabungnya. Sehingga kita tahu waktu MT-nya itu kan 8 juta, MO-nya 2 juta. Kita masukkan terus I-nya adalah 0,072. Setelah itu kita jabarkan untuk 2 jutanya pindah ruas ke sebelah kiri. Karena di ruas kanan pengali, maka di ruas kiri sebagai pembagi. Jadinya 8 juta dibagi 2 juta. Berapa? 4 ya. 1 ditambah 0,072 itu 1,072. Pangkatnya T. Lalu bagaimana agar diperoleh T? Operasikan log. Jadi ruas kiri dan ruas kanan kita logaritmakan. Sehingga diperoleh log 4 sama dengan log 1,072 T. Di sini kita akan dapatkan log 4-nya karena diketahui log 2, di depan yang diketahui log 2, log 4 sendiri itu kan, log 4 itu sendiri sama dengan 4 sama dengan log 2 pangkat 2 kan, log 2 pangkat 2, di mana 2 yang sebagai pangkat itu menjadi pengali, 2 kali log 2 gitu kan. Log 2 sendiri nilai log 2 ya, bukan 3. Log 2 sendiri nilainya adalah 0,301. Jadi 2 kalikan 0,301 sama dengan ini T-nya kan pangkat ya, pindah ke depan menjadi pengali. T kali log 1,072. 1,072 ini nilainya, gitu kan? Oke. Selanjutnya T-nya itu sendiri ya, itu kan. Ini kalikan berarti 2. Berarti 0,602 ya, dibagi dengan 0,0301. Oke, hasilnya berapa? 20 ya hasilnya. Tentunya akan kita peroleh hasilnya nilainya 20. Ini nilainya 20. Oke, jadi Budi membutuhkan waktu 20 tahun agar tabungannya menjadi 4 kali lipat. Oke, untuk serba-serbinya ada 3 soal yang bisa Anda gunakan untuk melatih kemampuan diri, apakah bisa mengerjakan atau memahami materi yang sudah disampaikan atau belum. Selamat mencoba. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa subscribe kan di Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.